Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutmainah Syukur, NIM 1054211087818. Di sini saya akan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisis mata. Salam Pak, silahkan masuk. Duduk Pak. Baik Pak, di sini perkenalkan saya Dr. Ina yang bertugas di klinik ini ya Pak. Tapi Pak, dengan nama siapa? Bapak Modem. Bapak Modem di umur tak berapa? 24 dok, masih muda dok. Oh iya, masih muda sekali ya. 24 tahun. Alamatnya di mana Pak? Di ini dok, kertas nih. Kertas Ningdi. Pekerjaan tak apa Pak? Ini dok, operator komputer di Telkomsel. Oh, operator komputer di Telkomsel. Iya. Baik Pak, di sini saya akan melakukan tanya jawab pada Bapak. Bapak harus menjawabnya dengan sejujurnya Pak. Di sini saya akan merahasiakannya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Pak. Apa keluhan utama datang ke sini Pak? Ini dok, mata saya kayak kabur-kabur begitu kalau lihat jauh. Oh, kabur dikit tak kita rasa di kabur Iya, jauh. Itu kaburnya di sebelah saja atau kedua mata tak Pak? Kedua matanya dok. Kedua mata di. Ini sudah berapa lama kita rasakan ini kabur-kabur di kedua mata tak Pak? Seingat saya dok, 6 bulanan dok, 6 bulanan terakhir ini dok. Oh, 6 bulan terakhir. Ini yang 6 bulan ini tuh secara perlahan-lahan atau terus-menerus? Secara perlahan-lahan dok. Oh, perlahan-lahan di kadang tiba-tiba atau terus-terus saja begitu? Perlahan-lahan dok, awalnya dok kayak biasa saja, lama-lama makin parah begitu dok. Oh iya, makin parah di perlahan makin parah. Ini kaburnya kita lihat jarak jauh atau jarak dekat? Jarak jauh dok. Kali kalau kita lihat cewek nggak bisa nggak lihat dok. Oh, kayak ada bayang-bayang di jarak jauh di bayang-bayang. Iya dok. Ini membaiknya dari jarak jauh atau jarak dekat kita rasa? Kalau ceweknya mendekat dok baru bisa kulihat dok dari jarak dekat. Oh iya. Ini kita rasa kalau lihat di suatu benda ada kita rasa bayangan atau cuma pas lihat saja? Iya dok, kayak berbayangan gitu dok. Oh, bayangan-bayangan iya, di. Ada kita rasa mata merah? Tidak ada dok. Tidak ada di. Nyeri? Tidak ada dok. Nyeri tidak ada di. Ada silau kita rasa? Tidak ada, tapi mengeringnya sebagainya dok, pakai memisingkan mata kalau lihat dia. Oh, tidak ada di. Ada kotoran mata biasa. Kalau bangun tidak normal gitu. Ada kebiasaan tak yang lain? Tidak ada dok. Oh, tidak ada juga nih. Ini lama sekali kiri di depan komputer. Iya dok, mau 24 jam biar bisa menikah. 24 jam di. Lama sekali. Ini pernah dipakai kacamata atau lensa kontak sebelumnya? Oh, tidak pernah dok, tidak pernah gaya-gaya saya. Oh, tidak pernah di keluarga tak ada terkena di keluarga tak ada yang pakai kacamata? Mama saya dok. Oh, mama tadi. Iya. Ada kita rasa pusing, Tidak ada dok. batuk, Batuk tidak ada juga dok. mual muntah, Tidak. sesak. Tidak. Kalau buang air kecil dan buang air besar lancar. Lancar terus gitu. Lancar di. Baik, di sini saya akan melakukan prosedur. Mungkin Bapak kalau ada yang mau ditambahkan bisa bilang ya Pak. Oh iya dok. Baik, dengan nama Bapak Mudem, umur 24 tahun, pekerjaan operator komputer di Telkomsel yang alamat di atas NIM. Keluhan utamanya itu kabur pada kedua mata, sudah sejak 6 bulan yang lalu di. Kaburnya itu jarak jauh di, terus ada kayak bayangan-bayangan. Iya dok. Terus pandangan tadi itu kabur perlahan-lahan, itu makin lama makin kabur di. Iya. Kemudian kalau mengerik itu mata tak agak-agak susah tuh. Iya dok. Kita rasa terus mata merah tidak ada, nyeri tidak ada, silau juga tidak ada tai mata pas bangun gitu. Iya normal dok. Kebiasaan juga tidak ada, lama di depan komputer itu hampir 24 jam di. Iya dok, kerja keras saya dok. Oh iya, tidak ada. Nggak pernah dipakai kacamata atau lensa kontak sebelumnya tuh? Iya dok. Ibu tak yang pakai kacamata sebelumnya. Kemudian pusing, batuk, mual muntah, sesak nafas tidak ada, buang air besar, buang air kecil lancar. Baik, apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak ada dok. Baik. Pak, di sini saya sudah melakukan tanya jawab kepada Bapak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan mata di antaranya itu yang pertama itu
pemeriksaan visus mata. Di sini tujuannya itu untuk melihat ketajaman mata Bapak. Mungkin Bapak bisa berdiri di sana di ruangan. Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu ya Pak. Iya, berdiri memang Kak. Iya. Baik Pak, ya bisa sesuai dengan garis di jaraknya itu 6 meter. Baik Pak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan visus mata di Pak. Di sini ada bisa kita lihat di sini dengan jarak 6 meter. Baik Pak, mungkin bisa tutup mata sebelah kiri Tak. Baik di sini kita akan melakukan yang pertama itu untuk melihat di bagian sebelah mata kanan pasien dengan jarak 6 meter. Bisa kita lihat ini Pak? Nggak bisa dok. Nggak bisa. Pasien di sini tidak bisa melihat pada jarak 6 meter. Kemudian saya akan melangkah satu langkah. Baik Pak, bisa kita lihat ini Pak? Nggak bisa dok. Pasien di sini tidak bisa melihat pada jarak 5 meter. Kemudian kita akan melangkah satu langkah. Tapi Pak, bisa kita lihat? Iya dok. Di sini pasien bisa melihat pada jarak 4 meter. Kemudian kita akan melakukannya di bagian sebelah mata kiri. Tapi Pak bisa tutup sebelah mata kanan tak? Lagi. Baik, di sini Pak, di sini pasien kita melihat pada jarak 6 meter. Apakah Bapak bisa melihat huruf ini? Nggak bisa dok. Baik, di sini pasien pada mata sebelah kanan tidak bisa melihat dengan jarak 6 meter. Kemudian kita akan melangkah satu langkah lagi. Ada kita bisa lihat Pak? Belum dok. Di sini pasien tidak bisa melihat pada jarak 5 meter. Kemudian kita melangkah. Bisa lihat ini Pak? Belum dok. Belum di. Kemudian kita melangkah lagi pada jarak 3 meter. Bisa lihat ini Pak? Nggak bisa dok. Baik, di sini pasien tidak bisa melihat pada jarak 3 meter. Kemudian kita melangkah pada jarak 2 meter. Kalau bisa melihat ini? Iya dok, bisa. Di sini pasien bisa melihat dengan jarak 2 meter. Baik Pak, mungkin Bapak bisa kembali lagi ke tempat. Di sini saya akan melakukan. Bisa kembali ke tempat lagi. Baik Pak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan mata, yaitu bagian di visus mata di Pak. Di sini saya mendapatkan pada mata sebelah kanan Bapak itu mengalami ada penurunan visus mata Pak. Di mana visus matanya itu 2/60 ya Pak. Di sini Bapak bisa melihat pada jarak 2 meter, dan sebelah kanannya dan sebelah kiri Bapak itu 4/60, di mana di sini Bapak bisa melihat pada jarak 4 meter ya Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan segmen anterior nih Pak. Baik Pak, di sini saya melihat di depan saya sini Pak. Baik, di sini kita akan bisa tutup mata Pak. Baik, di sini kita akan melihat bagian pada bulu mata pasien, bulu mata sini normal. Kemudian kita lihat di bagian palpebra apakah ada massa atau tidak. Di sini tidak ada massa. Kemudian kita lihat di bagian konjungtiva bulbinya, bisa melihat ke atas Pak. Di sini tidak tampak, tidak ada hiperemis. Coba bisa melihat ke bawah Pak. Di sini tidak ada tampak hiperemis. Kemudian kita akan melakukan di bagian konjungtiva palpebranya. Kita bisa melihat ke atas. Di sini tidak ada, di sini jernih. Bisa melihat ke bawah Pak. Di sini bisa kita lihat. Di sini tidak ada, jernih. Kemudian kita akan melihat di bagian irisnya. Coba Pak melihat. Di sini bisa kita lihat bentuk irisnya itu normal, semi seperti roda. Kemudian kita melihat di bagian korneanya. Korneanya di sini tampak jernih. Kemudian kita lihat di bagian pada bilik mata depannya. Di sini secara menyeluruh itu dalam. Kemudian kita lihat pupilnya, refleks pupilnya di sini normal. Baik Pak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan segmen anterior. Di sini pada pemeriksaan anterior itu semuanya normal Pak. Baik Pak, di sini saya akan melakukan lagi pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tekanan bola mata di Pak. Baik Pak, bisa melihat ke sini. Baik, di sini kita akan melakukan penekanan bola mata. Tapi Pak bisa tutup matanya.
Baik, di sini kita akan menggunakan yaitu jari telunjuk untuk bagian pada kelopak mata, kemudian yang lainnya itu pada tulang-tulang orbita. Di sini kita tekan-tekan apakah ada massa atau tidak. Tidak ada. Kemudian kita menggunakan jari yang lainnya itu untuk melihat di bagian orbita pada tulang-tulangnya di sini. Baik Pak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan penekanan bola mata. Di sini yang saya dapatkan itu normal ya Pak. Kita akan melakukan pemeriksaan mata posterior ya Pak. Baik, di sini kita akan menggunakan alatnya itu direct ophthalmoscope. Di sini karena Bapak setelah saya melakukan anamnesis pada Bapak, di sini kita mendapati Bapak itu rabun jauh ya Pak. Di sini alatnya nanti kita akan ukur itu dengan negatif. Setelah itu kita lihat, kita dekatkan alatnya itu untuk melihat apakah ada refleks mata merah sejarak 2-3 cm. Setelah itu kita letakkan kembali. Baik Pak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan segmen posterior. Di sini saya mendapatkan itu Bapak normal ya Pak. Baik Pak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan bola mata tadimeter ya Pak. Mungkin Bapak bisa berbaring di Pak. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan bola mata tadimeter. Yang pertama itu kita akan bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kapas alkohol di bagian kelopak secara sirkular. Kemudian kita anestesi menggunakan pentokain 1 tetes bagian sebelah kanan dan kiri. Kemudian kita akan berikan beban beratnya itu paling ringan itu 5,5. Atau Pak bisa jarinya melihat ke atas, lihat ini Pak, lihat jari tadi Pak. Kita berikan beban 5,5. Setelah itu sudah selesai Pak. Kemudian kita akan anestesi menggunakan antibiotik. Diamkan selama beberapa menit agar tidak merasa nyeri. Tapi Pak sudah selesai Pak, bisa duduk kembali Pak. Baik Pak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan bola mata tadimeter ya Pak. Di sini saya mendapatkan hasilnya itu normal di Pak, karena tidak melewati batas, yaitu sekitar 10-21 ml air raksa Pak. Terima kasih Pak. Pak, di sini kita akan melakukan itu pemeriksaan pergerakan bola mata ya Pak. Baik Pak, bisa juga dengan saya dan saya Pak. Di sini kita akan menggunakan itu dengan pen light. Tapi Pak, lihat pergerakan pen light ini ya Pak. Baik, di sini pergerakan dari bola matanya itu, tapi Pak di sini pergerakan bola mata dari Bapak itu normal ya Pak. Di sini tidak ada terjadi kesalahan apapun. Kemudian kita akan melakukan yaitu pemeriksaan lapangan pandang Pak. Tapi Pak mungkin bisa menutup sebelah mata kanannya Pak. Coba tutup. Baik, di sini saya akan tutup sebelah kanan juga saya Pak. Baik Pak, Bapak jangan melirik ke kanan kemari ya Pak. Kepalanya itu cuma matanya Bapak yang melirik. Saya akan melakukan itu dengan bagian atas. Apakah Bapak masih melihat? Masih dok. Masih melihat Pak? Masih. Masih kita lihat? Masih. Masih kita lihat? Masih. Masih kita lihat Pak? Masih. Baik Pak, coba sebelah kirinya lagi Pak. Tapi Pak, ada kita lihat? Masih kita lihat? Masih. Masih. Masih kita lihat? Masih. 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 Baik Pak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan lapangan pandang. Di sini Bapak lapangan pandangnya itu normal ya Pak. Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan Amsel Gerdi. Baik Pak, di sini Bapak ada kertas, di sini ada garis-garis. Bapak bisa lihat ini nanti
Kalau misalnya Bapak lihat ada garis-garis melingkar atau garis-garis bergelombang, bilang ya Pak. Kalau tidak, bilang tidak ya Pak. Tapi Pak, saya lihat kita kasih dekat Pak. Ada kita lihat Pak garis-garis bergelombang atau Nggak tidak? ada. Oh baik. Terima kasih Di. Baik Pak, setelah kita melakukan pemeriksaan Amsel GERD, di sini Bapak tidak mengalami apa-apa di sini. Bapak itu normal ya Pak. Kita akan melakukan pemeriksaan tes ya Pak. Bapak bisa berbaring di Pak. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan alat tes. Yang pertama itu kita disinfeksi dengan menggunakan kapas alkohol secara sirkular di bagian kelopak mata. Setelah itu kita lakukan anestesi dengan menggunakan pentokain 1 tetes. Kemudian kita diamkan agar tidak terasa nyeri. Kemudian kita anestesi dengan kita memasukkan NaCl ke dalam jarum ini, kemudian kita suntik di bagian subcus lacrymalis. Setelah itu kita diamkan. Kita tanya apakah ada rasa asin atau tidak. Ada kita rasa Pak? Tak ada dong. Tidak ada. Kemudian kita lakukan anestesi dengan menggunakan antibiotik. Kita diamkan agar tidak merasa nyeri. Tapi Pak bisa duduk kembali Pak. Baik Pak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan alat tes. Di sini saya dapatkan itu Bapak negatif ya Pak. Di sini tidak ada terjadi apa-apa. Di sini itu Bapak normal. Baik Pak, setelah saya sudah melakukan rangkaian pemeriksaan itu dari yang lainnya itu, di sini Bapak mengalami itu di bagian fish mata. Di sini ada penurunan di bagian mata Bapak, itu di bagian mata kanan dan mata kiri Bapak ya Pak. Di sini Bapak itu mengalami penurunan fish mata itu agak parah ya Pak. Di sini saya sarankan Bapak itu untuk menggunakan kacamata. Di sini setelah saya melakukan pemeriksaan fisik, di sini saya menduga Bapak terkena itu miopi atau rabun jauh dengan astigma ya Pak. Di sini saya sarankan Bapak melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Pak untuk lebih meningkatkan diagnosis ini Pak. Terima kasih ya Pak. Sidok.